Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Saudaraku umat Islam yang dirahmati Allah, pada setiap bulan Ramadan pasti ada saja kisah sholat tarawih yang terjadi di tanah air, yang bahkan kemudian menjadi viral karena dipandang unik. Fenomena sholat tarawih yang unik ini dapat kita bagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah sholat tarawih yang lama sekali, sehingga durasinya mencapai lebih dari 1 jam. Bahkan ada yang sampai 8 jam. Karena ayat Al-Quran yang dibaca minimal 1 juz. Malah bahkan ada sholat tarawih yang bacaan Al-Qurannya 30 juz, atau 1 kali khatam Al-Quran dalam 1 kali sholat tarawih itu. Yang kedua, yang sempat bikin heboh adalah sholat tarawih yang super kilat. Saking kilatnya maka hanya butuh 10 menit saja untuk menyelesaikan 23 rakaat. Dua fenomena sholat tarawih itulah yang ditanyakan kepada saya dari dua partisipan yang berbeda, pemirsa dan pemerhati channel YouTube ini. Pertanyaan yang diajukan adalah seputar afdol atau tidak dan sah atau tidak. Maka marilah kita bahas secara singkat dalam kalimat. Kajian 5 menit tamat. Saudaraku umat Islam yang dirahmati Allah, kita akan mengkaji dua fenomena sholat tarawih tadi tanpa justifikasi, tanpa menghakimi, tanpa menilai benar atau salah, afdol atau tidak afdol, sah atau tidak sah. Malah ada baiknya kita husnudzon saja, berbaik sangka, bahwa tidak mungkin ada umat Islam yang menyengaja supaya ibadahnya tidak sah. Tentu semua umat Islam mengharapkan agar ibadah yang dilakukannya afdol dan sah. Kita akan mengkaji secara umum saja bahwa di dalam sholat itu ada syarat wajib, ada juga syarat sah. Dan ada juga hal-hal yang menyebabkan sholat kita menjadi sia-sia, sekalipun secara kaifiat sudah sah. Mengenai syarat wajib sholat, yang kita himpun dari pendapat para ulama itu ada 3. 1. Islam, 2. Baligh, 3. Berakal. Adapun syarat sahnya sholat setidaknya ada 7. 1. Sudah masuk waktu sholat. 2. Suci dari hadas besar dan hadas kecil. 3. Suci badan, pakaian, dan tempat. 4. Menutup aurat. 5. Menghadap kiblat. 6. Tumakninah. Dan 7. Tertib atau sesuai urutan-urutannya. Nah, dari 7 syarat sahnya sholat tadi, barangkali letak perbedaan adalah pada tumakninah. Tumakninah ini menjadi perdebatan karena sifatnya yang relatif. Tumakninah itu berdiam sejenak setiap kali kita selesai melakukan gerakan sholat. Karena sifatnya yang relatif, maka mereka yang selama ini dianggap sholat tarawihnya kilat pun mengatakan bahwa mereka tidak meninggalkan tumakninah. Karena menurut mereka ukuran tumakninah itu adalah durasi waktu setidaknya kita bisa mengucapkan subhanallah meskipun di dalam hati. Maka ada baiknya kita memperhatikan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Idza kumta ila sholati fakabbir, thumma qra' ma tayassar ma'aka minal Qur'an, thumma rka' hatta tadma'inna raki'an, thumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman, thumma sujud hatta tadma'inna sajidan, thumma rfa' hatta tatma'inna jalisan, thumma sujud hatta tatma'inna sajidan, thumma fa'al dzalika fi sholatiha kulliha.
Jika engkau mulai sholat maka bertakbirlah, kemudian bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu, lalu rukuklah dengan tumak ninah ketika rukuk, lalu bangkitlah dan beriktidallah dengan berdiri sempurna. Kemudian sujudlah dengan tumak ninah ketika sujud. Kemudian bangkitlah dan duduklah di antara dua sujud dengan tumak ninah. Kemudian sujudlah kembali disertai tumak ninah di dalam sujud. Lakukan seperti itu di setiap sholatmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka tumak ninah menjadi penting di dalam sholat kita. Oleh karena itu menjadi salah satu syarat sahnya sholat kita. Saudaraku yang dirahmati Allah, kemudian ada lagi yang perlu kita waspadai, yaitu adanya bahaya pembatal pahala sholat kita. Meskipun secara kaifiat sholat kita sah, pembatal yang saya maksud singkatannya T, U, dan R. T itu tidak ikhlas, U itu ujub, dan R itu riya. 3 hal ini perlu kita waspadai. Yang pertama adalah tidak ikhlas. Sifat seperti ini akan menjadikan sholat kita tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ikhlas merupakan kunci amal ibadah kita diterima. Allah mengingatkan kita di dalam Al-Quran surat Ghafir ayat 14, Fada'ullaha mukhlisina lahuddin. Maka beribadahlah kepada Allah dengan ikhlas, yaitu memurnikan ketaatan dan niat beribadah hanya karenanya. Maka yang sholatnya lama hendaknya didasari dengan hati yang ikhlas. Yang sholatnya kurang lama juga dasarnya harus ikhlas, bukan sekedar mengejar target jumlah yang kita inginkan. Yang kedua adalah ujub. Ujub ini adalah sifat membanggakan diri sendiri yang berakibat munculnya kesombongan di dalam diri kita. Ujub ini berbahaya. Karenanya Nabi mengingatkan, Thalathu muhlikatin syukhun muta'un wahawan muttaba'un wa i'jabul mar'i binafsihi. 3 perkara yang membinasakan: rasa pelit yang ditaati, hawa nafsu yang dituruti, dan ujubnya seseorang kepada diri sendiri. Maka yang sholatnya lama, jangan sampai ada ujub di dalam diri sendiri. Yang sholatnya kilat, jangan kemudian bangga karena menjadi populer. Ujub bisa membinasakan pahala amal kita. Yang ketiga adalah riya, yaitu sifat seseorang yang ingin mendapat pujian selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melakukan amal ibadah. Umumnya seseorang yang memiliki sifat ini ingin memperlihatkan apa yang dilakukannya agar mendapatkan pujian dari orang lain. Maka yang sholatnya lama, jangan sampai timbul rasa riya di dalam hati. Yang sholatnya cepat pun juga jangan riya. Karena riya di dalam sholat ini dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran surat Al-Ma'un ayat 4 sampai dengan 6, Allah mengingatkan kita, Fawailul lil musallin, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang berbuat riya. Saudaraku yang dirahmati Allah, maka marilah kita perbaiki sholat kita dengan memperbaiki tumak ninah kita, agar sholat kita benar-benar ikhlas, tidak ujub, dan tidak riya. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita. Mohon maaf bila ada yang tidak berkenan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.